Jadi Yosodipuro itu kan juga dikenal sebagai Bapak Renaissance, Yosodipuro I ya. Iya. Nah, kira-kira apa saja sih karya-karya Yosodipuro I itu sehingga dia juga kemudian disebut sebagai Bapak Renaissance Jawa? Oh, jadi sebelum Yosodipuro itu memang naskah-naskah itu berserak Mas di para ajar, ada yang di gunung-gunung kan gitu. Sebenarnya kan Jawa itu mengalami masa kegelapan di abad akhir Majapahit sampai dengan awal Mataram Islam itu kan tidak ditemukan naskah bertahun di tahun itu. Nah, itu kan baru muncul setelah Sultan Agung. Di Sultan Agung itu sebenarnya banyak naskah, sudah mulai penyusunan naskah, terus ada penanggalan itu ya Hijriyah, terus Pawukon dan lain sebagainya. Itu kan tim riset sebenarnya, ya itu di zamannya ilmiah, itu dimulai di situ. Cuman setelah itu juga budaya itu di keraton kita ora tidak diopeni lah baru setelah di Kartosuro itu di era Pakubuwono III, IV itu baru mulai lagi menggandeng yang disebut dengan pujangga itu. Jadi para ajar yang kebetulan memang terletak di Pengging itu ada Raden Ngabei Yosodipuro. Di usia 14 tahun itu sudah mulai jadi juru tulis lah begitu ya. Kalau karyanya Serat Cebolek itu sepertinya juga Yosodipuro I. Kemudian salah satu yang saya pelajari, jadi gini, Dewa Ruci misalnya, Dewa Ruci itu ditulis anonim sebenarnya. Itu mulai muncul kapan, siapa penulis aslinya itu nggak jelas. Nah, di era Yosodipuro ini seperti digubah ulang dan nafasnya juga jadi tasawuf dan lain sebagainya. Nah, di situ muncul karya-karya yang akhirnya memang diakomodir keraton dan ditinggo bacaan resmi semacam itu. Ya itulah Renaissance. Jadi muncul lagi era penulisan yang memang untuk diakses banyak kalangan. Sebelumnya kan tidak diakses untuk umum, nggak bisa. Misalnya aku jadi ajar di suatu tempat, ya hanya murid-muridku yang bisa mengakses ilmu itu. Gitu. Nah ini kan karena ini dari keraton, nah itu semacam pengembangan. Dan kemudian bisa dinikmati oleh publik itu. Ya, semacam itu. Nah, terus seperti misalnya, mohon maaf, saya bukan bermaksud lancang, ning sepertinya Serat Ulang Reh Pakubuwono sekawan, panjenengan dalam Pakubuwono sekawan itu kan terkenal Serat Ulang Reh itu juga atas jasa Yosodipuro I dan II. Jadi ya pokoknya disusun oleh penulis. Nah, tadi kan disebutkan tentang Serat Dewa Ruci ya, yang menjadi salah satu karya dari Yosodipuro. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai Serat Dewa Ruci itu seperti apa, kemudian juga isinya tentang apa? Sedikit Mas, ke Renaissance itu. Jadi memang ada penulisan ulang terhadap karya-karya lama yang mungkin produk sudah hampir tidak bisa diakses. Itu tadi ada penulisan salah satunya Dewa Ruci. Dewa Ruci itu sendiri kan menurut Seno Sastro Amijoyo penulisnya bernama Empu Ciwamurti, cuman itu ya ora jelas, nggak apakah benar seperti itu karena yang nama pena atau nama pena atau nama sungguhan itu juga nggak bisa dikonfirmasi, dan Empu Ciwamurti itu sendiri siapa juga nggak jelas. Kalau menurut Purbacaraka itu ya anonim, dia muncul anonim, mungkin nggak tahu dulu awalnya dari mana, pokoknya anonim. Apa terus harap disematkan kepada Sunan Kalijogo atau siapa, itu juga angel. Dan itu dimasukkan dalam epos besar Mahabharata.
Itu masuk. Nah, itu di zaman Hindu sudah ada. Di Bali itu di Bali judulnya Nawaruci, kalau di Bali Nawaruci, dan di Yosadipuro ini menulis Dewa Ruci dengan penokohan Bima sebagai lakon utama yang melakukan laku dari gurunya Durna ini untuk perintah mencari air Tirto Perwito Mahaning Suci itu ya, atau Tirto Perwito Sari, ada yang menyebut seperti itu. Nah, mungkin salah satu apa ya? Lagu nih. Jadi beberapa lagu sampai laguke terus artinya apa? Yang paling yang paling bisa mewakili dari Dewa Ruci gitu. Mungkin ada beberapa. Itu kan memang, nah di gubahnya itu kan menggunakan sastra baru gitu. Maksudnya enggak baru, sastra pertengahan Jawa. Itu nganggo tembang-tembang, ada di sana ada beberapa tembang, ada Dandang Gulo yang kayaknya paling panjang. Terus ada Sinom, ada dan lain-lain, ada beberapa. Menceritakan dari awal sampai akhir itu dengan rima dan guru lagu, guru wilangan standar tembang Jawa. Mungkin yang menarik salah satu yang di situ. tadi berkaitannya misalnya dengan ajaran tasawuf tadi. Oh iya. Ya. Dan tasawuf misalnya di sini. Di bait kelima tembang Dandang Gulo yang pertama. Di Dandang Gulo pertama di bait kelima itu ada peristiwa ketika Werkudara atau Bratasena ini pamit kepada keluarganya untuk berangkat mencari air suci ini tadi. Itu dihalangi oleh keluarganya, ibunya, pokoknya adik-adik dan kakaknya ini gundeli, jangan sampai diizinkan. Cuman ini bersikeras karena ini adalah tugas atau ini adalah sebuah perjalanan suci, ini adalah sebuah laku, maka apapun tidak akan bisa menghalangi. Gitu. Tembangnya ini. Werkudara miyasa nauri ingsun mesa kena den ampah matya umurku dhewe wong nedya mreh pinutus panunggale yang maha suci. Arya Sena Saksana kalepat sumemprong Sri Narendra Yudhistira miwahari katiga ngun-nguntan sipi lir tinebak mong tuna. Di Werkudara mendengar dihalang-halangi tadi menjawab, aku tak mungkin dapat dicegah. Ingsun meso kena den ampah. Ini sudah tekad saya. Mati ya umurku dewe. Kalaupun mati ya itu ajalku. Serah masalah. Umur-umurku dewe. Wong nedya mrih pinutus. Aku ingin mencari yang diperintahkan oleh Guru Durna itu. Panunggale yang maha suci. Untuk bersatu dengan yang maha suci. Kemudian pergi begitu saja. Arya Sena Saksana kalepat sumemprung, diam dan sangat sedih si keluarganya itu, Sri Narendra Yudhistira dan ketiga adiknya termangu-mangu bagaikan kehilangan suatu. Jadi kehilangan. Jadi disitulah nilai tasawuf, salah satu nilai tasawuf yang saya sampaikan tadi, perjalanan untuk mencari jati diri atau mencari ma'rifat atau mencari pengetahuan tentang Tuhan itu memang bakal
bertemu dengan penghalang apapun bentuknya, apapun jenisnya. Nah, itu harus memang dengan tekad. Nek orang tekad ya tidak akan sampai. Masuk dari keluarga sendiri. Bebas. Termasuk dari keluarga sendiri. Iya, ya dari manapun. Yang biasanya paling besar memang dari keluarga. Ketika orang ingin mempelajari sesuatu, ingin mencari sesuatu yang itu sifatnya inti, karena itu kan sudah masuk ranah idealisme. Sementara hari ini atau sebenarnya bukan hanya hari ini, dari kapanpun namanya idealisme itu kadang-kadang kan ya mengorbankan banyak hal karena untuk membiayai sebuah idealisme itu sendiri, termasuk untuk pengetahuan Tuhan. Tapi itu yang ingin dicapai oleh seorang salik untuk menemukan sebuah ketenangan batin untuk mandito begitu. Dalam kisahnya itu kan sebetulnya Guru Durna itu pengen tanda kutip mencelakakan Werkudara. Oh ya. Tapi karena sendika dawuhnya Werkudara, kemudian bulatan tekadnya tadi, kemudian membuat selamat. Nah itu mungkin bisa dibahas kilas. Itu juga ada dua cara pandang sebenarnya. Ada yang melihat sebenarnya Durna itu tahu bahwa Bima itu mampu untuk mengadakan perjalanan spiritual itu. Tapi ada di sisi lain memang Durna ini membuat sebuah siasat karena request dari Sengkuni ini untuk mencelakai Werkudara yang di situ memang satria paling kuat, meskipun bukan paling sakti ya, paling kuat karena dia sendiri yang punya sumpah untuk menghabisi seluruh Kurawa. Ketika Werkudara ini sampai bisa dipatahkan sebelum Baratayuda, artinya tidak ada yang berambisi untuk membunuh Kurawa, kan begitu. Maka dibikinlah siasat itu tadi untuk menyingkirkan Werkudara. Nah, tapi benar tadi ketika namanya berguru itu kadang-kadang guru itu adalah keberkahan yang dicari sebenarnya. Berguru itu bukan copy paste ilmu, tapi adalah keberkahan. Seperti kisahnya si Bambang Ekaolaya itu Ekoloyo, Papal Gunadi itu juga itu kan ada cerita berguru pada Durna tidak diterima, diterima tapi dengan syarat mempersembahkan jempolnya. Awalnya tidak diterima, kemudian dia minggir terus membuat patung Durna, dia pelatihan di depan patung itu dan dia melakukan pokoknya melakukan sembah bakti pada Durna, padahal tidak, itu hanya patung gitu. Tapi ternyata ada berkahnya gitu. Dalam cerita ini ya, dalam cerita yang lain. Ternyata memang berguru itu urusan berkah, bukan urusan copy paste. Nah, akhirnya kan si Kalaya bisa memanah handal terus mengajukan diri jadi aku wis iso lho kan gitu. Dia terus dimintai persembahan jempol karena memang bukan dari golongan darah biru, karena memang Durna juga punya niat bahwa nanti muridnya yang akan mengalahkan siapa namanya? Prabu itu yang temannya Drupada, punya dendam itu. Jadi nanti ya Drupada itu kekuasaannya akan saya ambil tapi bukan aku yang maju, murid-muridku kan gitu. Nah, muridnya harus dari bangsawan, nggak mungkin dari orang biasa. Nah, Werkudara juga begitu, ketika itu memang niatnya sebenarnya mencelakai, ini karena punya niat yang gigih untuk ini adalah kebenaran, ternyata Tuhan membukakan jalan. Sebagaimana ketika kita berguru pada seseorang, apakah guru itu pasti orang yang benar-benar suci, apalagi zaman sekarang, belum tentu. Ketika kita berguru pada seseorang, ada orang lain melihat guru kita, bisa jadi yang dilihat buruknya. Karena setiap orang hari ini itu kita sangat susah mencari pendeta sing tenanan, ulama sing bersih tenan, nggak bisa. Sementara orang melihat buruknya terus kita menerima itu sebagai keburukan dan kita akhirnya goyah dalam berguru, ya itu hilang keberkahan. Jadi begitulah dalam berguru itu memang akhirnya ya sami'na wa ta'na. Akhirnya nanti Tuhan sendiri yang akan membuka jalan. Teman belum bahas yang tentang apa?
awalnya kalau sing jadi Dewa Ruci kuwi sing menurut sampean kalau Gilmes apa? Gilmes apa? Gilgamesh. Di Oh ya. jadi seolah-olah lagi bercerita awal tentang Dewa Ruci kuwi sing mirip karo Gilgamesh. Oh ya, Gilgamesh. Jadi Dewa Ruci ini ada yang mengaitkan dengan kisah Gilgamesh itu sekitar 30-an abad sebelum Masehi. Kisah Gilgamesh itu kayaknya di tanah Mesopotamia kalau tidak salah, atau daerah-daerah sana lah. Kemiripannya apa itu? Nah, kemiripannya air suci, air kehidupan sebenarnya. Jadi sebenarnya mirip juga nanti ke kisah Nabi Khidir sebenarnya itu. Oh iya. Kan mirip juga. Nabi Khidir itu ada yang bilang itu kan Balya bin Malkan itu umatnya Nabi Sulaiman, kalau tidak ada yang bercerita begitu ya. Cuman meskipun ini sangat bisa diperdebatkan apakah benar seperti itu, cuman kan ada yang bercerita begitu. Yang beliau ini meminum air Ma'un Hayah yang sejatinya secara skenario itu bakal jatah Nabi Sulaiman, cuman diminum oleh Balya bin Malkan ini, dan akhirnya dia hidup abadi. Kisahnya begitu kan, kisahnya begitu. Gilgamesh itu juga soal air suci kehidupan itu juga. Sebenarnya keterkaitannya di situ, di wilayah mencari air suci kehidupan itu kan air yang bisa menyucikan jiwa dan raga, intinya itu. Apakah itu ya itu bisa diartikan apapun. Sehingga intinya itu adalah kalau kalau pandangan saya tentang air suci itu ya sebenarnya kita sedang mencari jati diri. Jadi kita masuk dalam pengetahuan siapa kita, dan itulah man arafa nafsahu arafa rabbahu, maksudnya itu. Nek sing kaitane apa? Berarti pengaruh Yasadipura 1 ke periode berikutnya sampai ngerti ora? Ya mulai dari Yasadipura 1 itu akhirnya bersambung ke puja-puja berikut yang itu juga keturunan beliau sendiri. Termasuk Sastra Negara ya, Yasadipura 2. Jadi sebenarnya dalam catatannya Purbacaraka, saya lupa ada tokoh yang sebenarnya kita susah membedakan karya Yasadipura itu apakah ditulis Yasadipura 1 atau 2 karena kedua-duanya ini muncul saling hampir bersamaan, meskipun ini generasi tua, ini generasi muda, ini menulis secara bersamaan. Ada karya yang cukup fenomenal, saya yakin itu Yasadipura 2 itu karya baru dengan basa Jawa ngoko. Jadi prosa itu pakai bahasa Jawa ngoko, bukan basa halus nek ngoko, itu ngoko. Itu Yasadipura 2 kalau tidak salah. Judulnya saya lupa. Wah, menarik. Sama pembahasan berikutnya. Ya, akhirnya tekan Ronggo Warsito itu pun juga masih buyutnya gitu ya. Warsito itu masih buyutnya yang Yasadipura.